Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah di pagi yang berbahagia ini. Allah masih perkenankan kita untuk menghirup udaranya yang segar kembali, bangun dari tidur kita. Lalu kita bersuci, kemudian kita bersimpuh, bersujud ruku kepada Allah, memenuhi panggilan Allah salat subuh berjamaah. Dan kita telah mengawalinya dengan sholat qobliyah subuh yang nilai pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Rok'atani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah 10 sebelum fajar, sebelum subuh, itu nilainya di sisi Allah khairun, lebih baik daripada dunia seisinya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian, tentunya yang kedua kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat kepada Rasulullah, semoga senantiasa tercurah kepadanya, kepada ahli keluarganya, para sahabat, dan semua hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang setia menapaki jalan sunnahnya, mengikuti ajarannya dengan ihsan, dengan baik hingga umat akhir zaman. Cuma sekalian, kajian kita agak tersendat kemarin beberapa saat. Kita lanjutkan setelah kita merambah iman kepada Rasul. Sudah sampai terakhir kemarin, pertemuan terakhir, seingat saya, fadail atau keutamaan Nabi Muhammad. Ya, kalau saya enggak salah ingat, ba'du khasais, kekhususan, ya, wa fadailihi, dan fadilah-fadilahnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya Pak, salah enggak? Materi terakhir. Di antaranya beliau adalah Nabi kita sebagai Nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi setelahnya. Kalau Nabi saja nggak ada, apalagi Rasul. Ya, maka
sebetulnya cukup la nabiyya ba'dah, itu sudah mencakup pasti la rasulah ba'dah. Kalau nabi saja nggak ada lagi, maka pastilah rasul juga nggak akan ada lagi. Itu difirmankan oleh Allah dalam firman-Nya yang ada dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ya. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi beliau adalah rasulnya Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi. Innali asma, aku punya banyak nama. Ana Muhammad, ana Ahmad, wa ana Mahi, wa ana Hasyir, wa ana Aqib. Saya Muhammad, saya juga Ahmad, saya juga Hasyir, saya juga Mubasyir, saya pemberi kabar gembira, saya Hasyir, saya juga Hasyir, namaku Hasyir, yang mana manusia berkumpul di bawah telapak kakiku. Yahsyurun nas ala qadami, manusia berkumpul di telapak kakiku. Wa ana al-aqib, aku juga aqib. Aqib alladzi la nabiyya ba'di, yang tidak ada nabi setelah aku. Aku al-mahi, aku punya nama al-mahi. Yamhullahu bi al-kufra, yang mana Allah menghapuskan dengan aku diutus, Allah hapuskan kekafiran, kemusyrikan. Al-Mahi. Wa kullu man da'wa nabi fa huwa kadzdzab. Maka semua yang mengaku-ngaku nabi, mengklaim dirinya nabi atau rasul, pastilah dia itu kadzdzab, pendusta. Pastilah dia pendusta. Yang kedua, beliau dinobatkan oleh Allah sebagai imamnya para nabi dan rasul, imamul anbiya wal mursalin. Wa annahu imamal atqiya, imamul anbiya wal mursalin, kata Imam Thahawi, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah imamnya para nabi dan rasul. Imam itu pimpinan, imam itu alladzi ya'umu bihin nas, yang mana orang berdiri di belakangnya, diikuti oleh manusia. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, berimamlah kepadaku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kamu. Surat Ali Imran ayat 31. Ya. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah agar mengatakan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, berimamlah kepadaku, makmum kamu pada aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kamu.
Syarat untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah bermakmum kepada Rasulullah. Maksudnya bermakmum itu bagaimana? Mengikut, meneladani, mencontoh. Innama ju'ilal imam liya ummu ay liyattabi'u. Dijadikan imam itu untuk diikuti, gerakannya diikuti. Nah, imam ruku ya ruku, imam sujud ya sujud, imam i'tidal ya i'tidal, begitu seterusnya. Wa kullu man yattabi man ittaba'ahu wa iqtida bihi wa huwa minal ittiba. Maka setiap orang muslim yang mengikuti dan meneladani Rasulullah, mereka disebut muttabi, pengikut, ya, yang mencontoh. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga disebut sebagai Sayyidul Mursalin, Sayyid, tuan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidun Nas, tuannya seluruh manusia. Bahkan beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku ini sayyid. Sayyid itu apa? Tuan. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya, tuannya anak Adam. Yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Awalu man yafiqo, manusia yang pertama kali dihidupkan, disadarkan. Anil qabri, dari kuburan. Yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan, dihidupkan oleh Allah, kata beliau, adalah Nabi Muhammad. Awalu syafi'in, yang pertama memberi syafaat. Wa awalu musfi'in. Awalu syafi' wal musfi'. Orang yang pertama kali memberi syafaat dan orang yang pertama kali diselamatkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Jadi Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga diberikan keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Apa keistimewaan yang lain selain yang disebutkan tadi? Beliau diberikan oleh Allah keistimewaan yaitu Isra dan Mi'raj. Gak ada nabi dan rasul dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia yang dipanggil oleh Allah secara khusus menghadap Allah, ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Isra itu berjalan di waktu malam, Mi'raj itu berjalan naik ke langit. Naik ke langit 7, masih naik lagi satu tingkat ke Sidratul Muntaha. Maka Imam At-Tahawi mengatakan wal mi'raju haqqun, peristiwa Mi'rajnya Nabi, peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi itu adalah hak, benar adanya. Ruhan wa jasadan, secara fisik dan secara ruh. Bukan hanya ruh saja yang melayang naik ke langit,
tapi jiwa dan raga. Bukan hanya jiwa tapi juga bersama raga. Ruhan wa jasadan. Rohani dan jasmaninya naik. Waqad asra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah memperjalankan nabinya di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Makkah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tsumma ya'ruju, kemudian mi'raj. Ya'ruju mi'raj. Allah mi'rajkan dia, ya, bisahsihi fil yaqadah, dalam kondisi sadar. Jadi Nabi itu dalam kondisi sadar sepenuhnya, bukan dalam mimpi, bukan sama sekali. Fil yaqadah, dalam kondisi sadar. Ilas sama, ke langit, ya, naik ke langit. Ilas sama sab'i, ke langit tingkat 7. Summa ya'ruju, kemudian naik lagi satu tingkat, ila sidratil muntaha, ke sidratul muntaha. Summa haitsu Allah minal ala wal akra wa akramahu Allah, kemudian setelah itu terserah Allah, ya, Allah muliakan dia sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa auha ilaihi ma auha, dan diwahyukan kepada beliau apa yang Allah ingin wahyukan. Apa? Wahyu apa itu? Wahyu salat. Ma kadzabal fuadu ma ra'a wa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Jadi jemaah sekalian, ternyata Isra Mi'raj itu keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada Nabi yang lain yang mendapatkan keistimewaan ini. Silahkan sembari diminum air hangatnya sambil diseruput. Mi'raj itu diambil kata-kata dari kata araja, maknanya naik. Maka mi'raj itu adalah isim maf'ul, isim makan dari araja. Mif'al sama dengan mif'al, mi'raj. Ada yang mengatakan mi'raj itu ada alatul lati ya'ruju, alat itu sarana untuk naik. Sarana naik itu ya buruk, ya. Yas'udu wa huwa bimangzilatis sulam. Jadi di antara kekhususan Rasulullah SAW yang Allah berikan kepadanya adalah mi'rajnya Rasulullah SAW, dan ini hanya diberikan kepada beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ruhan wa jasadan. Kalau ada yang meyakini mi'rajnya Nabi, Isra Mi'rajnya itu adalah dalam mimpi, bukan, itu adalah sesat. Tapi ruhan wa jasadan. Kenapa bisa? Karena Allah yang menghendaki. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, ya, memperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan dengan fasilitas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Yang selanjutnya termasuk kekhususan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bi'tsatun au bu'itsa li umumil insan li umumin nas ila yaumil qiyamah. Beliau diutus untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Wa huwa mab'us, beliau diutus ila amatil jinni wa kafatil wara, diutus untuk mencakup semua bangsa jin, bangsa manusia maupun bangsa jin, bil haqqi wal huda wa bin nuri was safa, dengan dibekali kebenaran, dengan dibimbing oleh Allah dengan wahyu kebenaran, wal huda dan petunjuk, wa bin nur dan dengan cahaya hidayah dari Allah, wadiya, ya, nur cahaya, dia sinar kebenaran. Adapun yang menerangkan tentang Rasul itu diutus kepada bangsa jin juga, maka diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf, juga dalam surat jin ada diterangkan. Di antaranya firman Allah yang ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 31. Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad pernah berdakwah kepada bangsa jin. Lalu jin itu menerima dakwah Nabi Muhammad. Lalu jin yang sudah masuk Islam tadi berdakwah kepada bangsa jin yang lain. Di antara dakwahnya jin itu mengatakan, ya qaumana, wahai kaumku dari bangsa jin, ajibu da'i Allah, jawablah, terimalah panggilan dakwahnya utusan Allah, Nabi terakhir bernama Muhammad. Itu diterangkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 31. Juga diterangkan dalam surat jin. Dan banyak periwayatan terkait dengan Nabi berdakwah dengan jin. Salah satu di antaranya Ibnu Abbas pernah meriwayatkan, ya, Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, ar-rusul min bani Adam. Semua rasul, semua nabi itu dari kalangan Bani Adam. Nggak ada rasul dari jin, nggak ada. Allah tidak menetapkan, Allah tidak mengutus rasul maupun nabi dari bangsa jin. Ar-rusul wal amya min bani Adam, kata Ibnu Abbas. Semua rasul, semua nabi pasti dari manusia. Warijal, dan jenis kelaminnya laki-laki, nggak ada rasul itu perempuan. Rijal, dari laki-laki. Wa minal jinni nudhrun mungdirun. Adapun dari bangsa jin itu adalah nadhir, memberi peringatan, bukan nabi, bukan rasul, tapi jin yang sudah masuk Islam menjadi utusan, ya, dari kalangan bangsa jin, lalu mereka berdakwah, ya, dalam surat Al-Ahqaf tadi diantaranya. Dalam surat Al-Ahqaf tadi kata Ibnu Abbas, ya dulu ala ana Musa mursilun ilaihim. Dalam surat Al-Ahqaf tadi menceritakan bahwa Musa ini kaitannya dengan cerita Musa, bahwa Musa itu juga diutus untuk bangsa jin, ya, untuk bangsa jin juga. Adapun dalam surat jin, ya, ada dalam surat Al-An'am ayat 130, ya, Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengungkapkan dalam menafsirkan surat Al-An'am ayat 130, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekalian bangsa jin dan bangsa manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah sudah
ada rasul yang diutus kepada kalian. Ya. Ini nanti di hari kiamat Allah akan menanyakan kepada seluruh bangsa jin, bangsa manusia, yang mana mereka itu mayoritas nggak selamat dari neraka, masuk neraka, mayoritas bangsa manusia dan jin itu. Lalu Allah katakan, wahai sekalian manusia dan jin, bukankah aku sudah utus kepada kalian nabi dan rasulku yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku dan menerangkan kepada kalian jalan hidup yang benar. Ya, maka semua jin dan manusia itu mengatakan qalu bala. Iya ya Allah, memang sudah ada utusan Engkau yang Engkau utus pada kami. Dalam surat Al-Mulk itu sampai manusia mengatakan, jin mengatakan, lau kunna na'qilu wa nasma'u. Kalau kami, seandainya kami dulu mendengar dan berakal, mau mikir dan mendengar dan mikir, mau sadar, niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Qala Ibnu Jurayz berkata, qala Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Ibnu Jurayz meriwayatkan dari Ibnu Abbas, humul jin alladzi laqau qaumahum. Mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini, ya ma'saral jinni wal insi, itu adalah jin yang menjumpai kaumnya lalu mereka berdakwah. Jin yang sudah masuk Islam, mereka berdakwah kepada bangsa sesama jin. Wahum rusulun ila qaumihim, mereka diutus untuk menjadi dai-dai kepada bangsa jin. Wa qala Ibnu Jarir, sementara Ibnu Jarir mengatakan, wa ta'wilul ayat, takwil atau tafsir ayat ini, ala hadza ta'wil, yang berkaitan dengan takwil ayat ini, maka takwil yang benar, takwil yang rajih, takwil yang kuat adalah takwilnya Ibnu Abbas yang mengatakan ya bahwa Rasul dan Nabi itu hanya dari bangsa manusia. Adapun Rasul dari bangsa jin itu bukan Rasul yang dimaksud, tapi utusan dari Rasul manusia, Rasulullah. Setelah didakwai, mereka masuk Islam, lalu mereka diutus untuk berdakwah kepada bangsa jin. Nah, ini yang pendapat yang benar. Jadi Rasulullah diutus untuk semua manusia dan jin hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Kemudian di dalam hadis sahih, di antara keutamaan Rasulullah SAW yang Allah berikan kepadanya yang tidak diberikan kepada Rasul dan Nabi selain beliau yang lainnya, selain yang disebutkan ini tadi, Rasulullah pernah bersabda, utitu, aku diberi ya sitan, 6 perkara, lam yukti, yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi selain aku. Ya, utitu dalam hadis, sebuah hadis sahih, aku diberikan keutamaan oleh Allah ya 6 perkara yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul selain aku. Ya. Nabi dan Rasul selain aku. 6 perkara itu apa saja? Coba kita cari dalilnya. Ya, yang pertama, utitu birra'bi,
aku diberikan oleh Allah keistimewaan yaitu ar-ra'b. Ar-ra'bu itu rasa gentar yang diberikan oleh Allah di dalam hati musuh. Ya, rasa gentar yang Allah berikan kepada musuh Rasulullah sehingga musuh itu gentar masiratan, di sini kan masirata sahrin, padahal jaraknya itu perjalanan 1 bulan. Ya, perjalanan 1 bulan jarak antara pasukan Rasulullah dengan pasukan musuh itu, tapi musuh sudah gemetar. Ya, sudah gemetar. Wa utitu bisyafaati, aku diberikan untuk memberikan syafaat. Yang nabi-nabi dan rasul yang lain itu tidak berani memberikan syafaat. Ya, tidak bisa memberikan syafaat, tidak berani, tidak mau memberikan syafaat, dan syafaat itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW, syafaatul kubra. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan, Allah jadikan untukku dan untuk umatku bumi ini semuanya adalah masjid. Ainama adraktumus salat fasallu, dimanapun kalian dapati salat maka salatlah di tempat kalian, di ladang, di sawah, di pematang sawah, di gurun, di bukit, di hutan, di lembah. Tidak harus mencari masjid, karena Allah jadikan bumi ini kulluhum masjidun wa tahurun. Kecuali 2 tempat. Yang pertama al-mirhat, yang kedua al-maqbarah. Mirhat itu WC sebagai simbol tempat najis, nggak boleh. Maka di bumi manapun, bahkan di masjid manapun, kalau ada najisnya maka nggak boleh untuk sholat, bersihkan dulu. Yang kedua kuburan nggak boleh untuk sholat, boleh untuk sholat jenazah. Setelah kematian saudara kita belum menyolatkan, maka kita boleh sholat di kuburan, di atas kuburan, tapi hanya batasnya 3 hari 3 malam. Selebihnya lewat 3 hari 3 malam nggak boleh lagi. Kita belum nyolatin saudara kita sudah meninggal berapa hari yang lalu, sehari semalam, 2 hari 2 malam yang lalu, 3 hari 3 malam masih boleh kita sholat di atas kuburannya. Selebihnya itu nggak boleh. Nah, jemaah sekalian, itulah keutamaan Rasulullah SAW yang Allah berikan kepada beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena Rasulnya itu juga utama, ya jemaah sekalian, maka umatnya juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Umat Nabi Muhammad, umat Islam ini, umat akhir zaman, mendapatkan fadilah keutamaan umat ini yang luar biasa ketimbang umat-umat yang sebelumnya. Umat Islam ini mendapatkan keutamaan dari Allah yang tidak diberikan kepada umat selain umat Islam, umat Nabi Muhammad maksud saya. Yang pertama, umat terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat ukhrijat linnas. Ini terangkan di dalam surat Ali Imran ayat 110. Yang kedua, umat ini umat akhir zaman, umat yang oleh Rasulullah SAW disebutkan umurnya pendek-pendek, tapi Allah kasih keistimewaan berupa hadiah pahala berlipat
nahnu akhirunal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat akhir zaman, tapi kita menjadi umat yang pertama nanti masuk surga. Nahnu awwaluman yadkhulul jannah. Kita umat Nabi Muhammad ini umat yang pertama masuk surga. Umat-umat Nabi yang lain belakangan. Umat akhir zaman tapi pertama masuk surga. Dan umat ini memenuhi 2/3 dari isi surga. Umat Nabi Muhammad itu mengisi surga 2/3 isi surganya itu umat Nabi Muhammad. Yang sepertiganya umat-umat terdahulu, sedikit sekali. Rasul mengatakan kita kata beliau, nahnu adalah umat akhir zaman, tetapi yang terdahulu diadili oleh Allah amal kita dan yang terdahulu masuk surga. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga kata beliau, padahal mereka diberi kitab lebih dahulu daripada kita. Tapi karena mereka berselisih dan kitab mereka rusak, maka mereka kehilangan fadilah. Kemudian yang ketiga, fadilah umat Nabi Muhammad, setiap amal kebaikan itu diberi pahala normalnya 10. Normal. Kullu hasanatin asyroh. Setiap satu hasanat dibalas oleh Allah pahalanya 10. Tidak pada umat yang lain. Umurnya pendek-pendek, umat Nabi Muhammad badannya ringkih-ringkih, tenaganya lemah-lemah, ya, tapi kualitasnya hebat-hebat dibandingkan umat terdahulu. Allah kasih fasilitas waktu-waktu istimewa, diantaranya Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu nggak ada pada umat terdahulu. Yang kalau beramal malam hari Lailatul Qadar itu, maka nilainya sama dengan beramal selama 83 tahun. Kita beramal malam Lailatul Qadar, kita ketemu memang menunggu-nunggu, memang menanti-nanti, dan Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Lalu malam Lailatul Qadar itu kita sholat, ya, kita sedekah, kita baca Quran, maka setara seperti kita melakukan ibadah setara selama 1000 bulan, 83 tahun. Luar biasa. Ini banyak sekali dalil-dalil keutamaan umat Nabi Muhammad. Jadi sudah saya sebut, setengah lebih, bahkan 2/3 penduduk surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Saya disuruh memilih, kata Rasulullah, khayyartu baina syafa'ah wa baina yadkhulu nisfa ummati al-jannah. Aku disuruh memilih oleh Allah antara setengah umatku akan dimasukkan ke dalam surga atau dengan diberi syafaat. Maka aku memilih syafaat, karena sesungguhnya dengan syafaat tersebut mencakup lebih luas lagi. Muhammad, pilih umatmu, saya jamin masuk surga, saya berikan hidayah, separuh dari surga itu isinya umatmu, atau kamu akan saya berikan hak syafaat untuk umatmu. Maka Rasul memilih syafaat. Fa khayyartu asy-syafa'ah li'annaha a'ammu
wa akfa, karena syafaat itu lebih mencakup, lebih umum dan lebih mencukupi. Ya, lebih mencakup dan lebih mencukupi. Dan hanya aku berikan pada hamba-hamba Allah, umatku yang bertakwa. Tidak akan tetap gini, ditanya, apakah syafaat engkau ya Rasulullah hanya untuk orang-orang yang bertakwa dari kalangan umatmu? Maka Rasul menjawab, tidak. Akan tetapi syafaatku itu aku berikan juga kepada orang-orang yang pendosa dari umatku, yang mana mereka itu punya tauhid yang benar, tidak syirik, tidak kufur, tidak munafik, tidak murtad. 4 ini. Jadi menjadi umat Nabi Muhammad itu Masya Allah, Bapak Ibu rahimahullah. Kitab sucinya tidak pernah berubah. Ini keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya. Tidak ada kitab suci umat terdahulu yang tidak dirubah. Pasti dirubah, kata Allah, kata Rasulullah. Kecuali kitab umat terakhir, kecuali kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita pegang hari ini itu adalah Al-Quran dengan segala tulisannya, dengan segala bunyinya, seperti kitab Al-Quran di zaman Rasulullah. Kalau ada perubahan-perubahan, itu perubahan penulisan, perubahan dalam bentuk tulisan karena ada ejaan-ejaan yang berubah, bukan perubahan konten isi. Isinya tetap karena Allah menjaga isinya. Perubahan tulisan atau ejaan itu hal yang wajar. Dan Al-Quran tidak akan ditulis dalam bentuk terjemahan saja. Maka dimanapun Quran dicetak dalam bahasa apapun di dunia ini pasti disertakan asli teks Arabnya. Nggak boleh umat Islam menulis Quran hanya terjemahan saja. Nggak boleh. Ya, mencetak Quran hanya terjemahannya saja nggak boleh. Kalau mau mencetak Al-Quran yang ada terjemahannya, maka teksnya harus ditulis lengkap. Dan Allah menjaganya Al-Quran sampai hari kiamat. Jangankan satu ayat dipalsukan, jangankan satu ayat, satu kalimat pasti ketahuan. Jangankan satu kalimat, satu kata dipalsukan pasti ketahuan. Jangankan satu kata Al-Quran dipalsukan, satu huruf, satu bunyi AIU, satu huruf dipalsukan akan ketahuan. Karena yang menjaga adalah kepala-kepala orang-orang yang hafid dan hafidhah dalam jumlah yang banyak dan sama bunyinya. Kalaulah terjadi perbedaan, itu adalah macam qiraah, qiraatus sab'i, qiraatul asri dan seterusnya. Ada cengkoknya a, ya, wadduhi wal laili idza saji. Benar nggak itu? Benar, itu model cengkok bacaan yang memang boleh, nggak masalah. Jadi sama sekalian, itu keutamaan Nabi Muhammad dan keutamaan umat Nabi Muhammad yang banyak sekali. Kitabnya tidak akan ditulis dalam bentuk terjemahan dalam bahasa apapun, pasti ditulis teks aslinya, yaitu Arab. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo, nggak ada? Silakan.
Waalaikumsalam. Dikatakan tadi bahwa Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada siapapun. Apakah Rasulullah bisa memberikan syafaat pada pamannya yang muslim? Ya. Syafaat Rasulullah SAW akan diberikan kepada umatnya yang dia bertauhid, yang dia berislam, yang dia masuk Islam. Jadi kepada yang tidak masuk Islam dari kalangan umat Nabi Muhammad yang kafir, disebut juga umat Nabi Muhammad. Manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus itu umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ada dua, ada yang ingkar, ada yang iman, ya. Paman Nabi Muhammad termasuk yang ingkar, tidak mau masuk Islam, tidak mau bersyahadat. Maka Rasulullah SAW bersedih betul dan beliau berhasrat betul agar pamannya itu bersyahadat. Dengan bersyahadat itu Nabi Muhammad punya alasan, punya legalitas, legal standing untuk menolong dia di hadapan Allah. Tapi karena dia nggak bersyahadat, putus sudah. Rasulullah nggak punya kewenangan. Rasul nggak punya apa bahasanya, nggak berhak, nggak punya hak untuk ikut cawe-cawe, ya. Ikut cawe-cawe sama sekali, nggak ada hak, karena dia nggak mau masuk Islam. Jadi selagi dia bersyahadat, umat Nabi Muhammad yang masuk Islam, umat Nabi Muhammad yang iman, bertauhid, tidak terhalang oleh 4 hal tadi: kemusyrikan, keingkaran, kekafiran, ya, ingkar atau kafir, kemunafikan yang besar. Munafik itu kafir juga tapi disimpan dalam hati, ya. Dan murtad itu pindah keyakinan juga, hampir sama ini, 4-4-nya hampir sama. Musyrik itu menyembah kepada selain Allah, ingkar itu kafir itu ya mengingkari, tidak mengimani. Munafik itu mengingkari, tidak mengimani, disimpan dalam hati, ya. Tampilannya beriman, tampilannya mukmin, hatinya kafir, itu munafik. Munafik besar yang dimaksud, bukan munafik kecil. Kalau munafik kecil itu amalannya munafik, suka dusta, suka khianat, suka curang. Kalau ngomong dusta, kalau ingkar, kalau janji mengingkari, kalau dikasih amanat khianat, kalau berselisih culas main belakang. Itu sifat amali munafik, ya. Kalau orang itu beriman kepada Allah, orang mukmin, tapi perilakunya itu suka dusta, suka khianat, suka culas main belakang seperti itu, apakah munafik? Iya, munafik tapi amali. Munafik amalnya. Tapi i'tiqadnya mukmin. Bagaimana dia? Dapat syafaat enggak? Dapat syafaat. Karena dia mukmin, dia punya keyakinan iman dalam hatinya. Yang enggak dapat syafaat yang mana? Yang dalam hatinya ingkar walaupun perilakunya, zahirnya mukmin. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Munafik yang hati i'tiqadi itu yang tahu hanya Allah. Rasul aja enggak dikasih. Rasul tahu, tapi Rasul enggak boleh Rasul mentakyin. Kamu munafik, ya enggak boleh. Urusan munafik yang besar itu tersimpan dalam hati, tapi ada ciri-ciri yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ciri-cirinya, dan dilengkapi dalam sabda Rasul. Munafik besar itu ciri-cirinya benci, ya, kalau Islam itu menang, ajarannya diamalkan rame, diamalkan orang banyak, itu dia benci. Kalau Islam itu jaya, dia benci. Kalau Islam itu hancur, dia senang. Padahal dia ahli sholat. Itu munafik besar. Ciri-ciri kedua,
Ciri-ciri kedua munafik besar ini, dia ya hampir sama dengan yang pertama, bekerja sama dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, bukan karena harta, bukan karena merebut kedudukan pangkat jabatan, tapi karena keyakinan dalam hati, bekerja sama dengan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Ya. Itu ciri-cirinya. Ngoten Pak nggih? Cukup waktunya. Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Memang benar Islam itu bukan Arab, tapi Islam turun di Arab. Menjadi orang Islam tidak harus menjadi orang Arab. Iyalah, orang Jawa mau jadi orang Arab gimana? Mungkin maksudnya menjadi orang Islam tidak harus berpenampilan seperti orang Arab. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah perbuatan, ada sunnah takririyah, takrir yang disepakati, yang disetujui Rasulullah SAW. Ada sunnah kaitannya dengan tampilan, kaitan dengan performa, kaitan dengan style. Manakala itu diikuti dapat pahala. Jenggot, style, pakaian yang Rasulullah SAW sukai, apa yang bagaimana, itu bagian dari sunnah juga. Maka mereka dengan mengikut seperti itu kemudian ingin mendapatkan pahala mengikuti sunnah, maka dia mendapatkan fadilah sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan termakan Pak kita dengan propaganda itu. Karena Rasul sudah mensabdakan jauh-jauh hari bahwa sungguh di akhir zaman nanti di kalangan umatku akan muncul kelompok dari kalangan umatku pembenci Arab. Ya. Pembenci Arab. Kata Rasulullah, aku dari Arab. Allah menjadikan bangsa Arab sebagai bangsa yang diutus Nabi terakhir. Allah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya. Allah jadikan bahasa Arab sebagai bahasa penghantar para penduduk langit. Bahasanya penduduk langit itu Arab. Allah jadikan bahasa Arab sebagai bahasa surgawi. Malaikat menanyakan, orang yang masuk kubur, baru dikubur, malaikat Munkar Nakir datang, nanyanya bukan pakai bahasa Jawa, sopo Tuhanmu? Enggak. Bukan pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Arab. Man Rabbuka, Madinuka. Itu keyakinan asasi ahlu sunnah. Enggak ada yang menolak. Enggak ada yang membantah bahwa pertanyaan kubur yang 3 itu pakai bahasa Arab. Tapi jangan khawatir, kita nggak pernah belajar bahasa Arab lalu nggak ngerti apa yang dikatakan malaikat. Pasti paham, karena roh kita dari langit. Aslinya roh kita itu penduduk langit yang paham betul dengan bahasa Arab. Ya. Nah, tasubbu al-Arab, jangan kalian menghina Arab. Fa ini minal Arab, aku dari Arab. Ya. Ada hadis terkait dengan hal itu, beberapa hadis yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya.
Coba ketemu enggak? Hadis pembenci Arab. Ya. Dari Salman. Qala li, Rasulullah berkata kepadaku Rasulullah sallam, ya Salman, wahai Salman, la tabghuduni, kamu jangan membenci aku. Fatufariku dinak, sehingga agamamu akan lepas dari dirimu. Qultu, maka Salman menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa abghaduka ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku akan membenci engkau ya Rasul. Wa bika hadanallah, pada lantaran engkau kami dapat hidayah, lantaran engkau kami dapat jalan yang benar, mendapatkan hidayah jalan yang benar. Qala Rasul menjawab, tabghudhu al-arab fa tabghuduni, kamu membenci Arab itu sama dengan kamu membenci saya. Kamu membenci suku Arab, kamu membenci budaya Arab, kamu membenci, sama dengan kamu membenci aku. Hadis sahih dari Salman Al-Farisi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di akhir zaman ini muncul apa yang disabdakan Rasul, nanti akan ada dari kalangan umatku orang-orang yang benci Arab, orang-orang yang membenci budaya Arab. Maka mereka orang-orang yang nifak, ada hati mereka. Mereka orang-orang yang munafik. Mereka orang-orang yang sebetulnya membenci Islam, bukan membenci Arab. Kalaulah dia orang Islam, kalau dia ulama Islam, dia kena syubhat, dia kena penyakit hati karena hubbud dunya, karena cintanya kepada dunia, cintanya kepada harta, cintanya kepada pangkat jabatan, menyebabkan hal itu dia benci kepada Arab. Ini, jadi saya tidak berpendapat. Yang jawab adalah sabda Rasulullah, hadis Salman Al-Farisi, la tabghuduni ya Salman, kamu jangan benci aku ya Salman. Salman jawab, gimana mungkin aku benci engkau ya Rasulullah, engkau ini Rasul, engkau ini Nabi, engkau ini pemberi hidayah kepada kami, lantaran memberikan hidayah. Kata Rasulullah, ya kalau benci aku nggak mungkin langsung, tapi engkau benci Arab, sama dengan engkau benci aku dari Arab, bahasaku Arab, sukuku Arab, dan Allah menjadikan Arab sebagai bahasa kitab sucinya, bahasa surganya. Siapa yang belajar bahasa Arab, maka dia telah belajar juz'un min dinihi, dia telah belajar bagian dari agamanya. Siapa belajar bahasa Arab, dia telah mendapatkan juz'un min fadilatiddin, bagian dari keutamaan agamanya, dan dapat pahala. Beda dengan belajar yang bahasa yang lain, itu dadak muter-muter. Belajar bahasa Inggris dapat pahala enggak? Kalau normal saya belajar bahasa Inggris enggak dapat pahala, tapi kalau tujuannya untuk dakwah dapat pahala. Tujuannya untuk dapat pahala. Tapi belajar bahasa Arab itu langsung, kalau orang beriman, orang Islam, umat Nabi Muhammad belajar bahasa Arab langsung dapat pahala. Ya, janji Allah, janji Rasulullah SAW. Wa kaifa? Gimana mungkin nggak dapat? Wa inna kitaballah yuktabu bil lughah al-arabiyyah, karena kitab Allah ditulis bahasa Arab. Wa hadis Rasulullah SAW yuktabu bil lughah al-arabiyyah, dan hadis-hadis Rasul ditulis pakai bahasa Arab. Wa kutubu diniyah, dan kitab-kitab din, kitab-kitab agama, fikih maupun yang macam-macam, semua kitab-kitab induk ditulis pakai bahasa
Arab. Kita tidak Arabnya, tapi ajaran yang Allah turunkan di Arab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.